Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Hikam akan menjelaskan tentang materi akhlak terpuji. Prinsip-prinsip akhlak terpuji diantaranya adalah husnudzon, tawadu, tasamuh, ta'awun. Prinsip-prinsip ini bukan hanya konsep belaka, tetapi merupakan alat praktis untuk pengembangan diri dan kerukunan bersama. Dengan memeluk kebajikan seperti iman yang baik, kerendahan hati, toleransi, dan kerjasama, kita membuka dunia yang penuh dengan kemungkinan. Kita memelihara diri kita sendiri dan membangun ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Di dunia yang sering terasa terpecah belah, kebajikan ini menawarkan jalan menuju persatuan dan pengertian. Kebajikan-kebajikan ini mengingatkan kita akan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Kebajikan-kebajikan ini mendorong kita untuk saling berempati dan berbaik hati. Mari kita dalami kebajikan-kebajikan ini, memahami esensinya dan merangkul kekuatan transformatifnya. Kita semua mendambakan dunia yang dipenuhi dengan kasih sayang dan pengertian. Aspirasi ini bukanlah mimpi belaka. Ini adalah kenyataan yang bisa kita ciptakan bersama dengan satu tindakan kebajikan pada satu waktu. Saat kita mempelajari kebajikan-kebajikan ini, mari kita renungkan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berusaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Husnudzon, praktik berprasangka baik, adalah fondasi dari kehidupan yang benar. Artinya, menghadapi setiap situasi dengan pola pikir yang positif. Kita berasumsi yang terbaik dari orang lain dan menafsirkan tindakan mereka dengan cara yang baik. Ini bukan berarti kita menjadi naif terhadap realitas dunia. Sebaliknya, kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang baik. Bayangkan seorang rekan kerja datang terlambat untuk rapat. Seseorang yang mempraktikkan husnudzon tidak akan langsung mengambil kesimpulan. Mereka mungkin berpikir rekan kerja mereka terjebak kemacetan atau mengalami penundaan yang tidak terduga. Pandangan positif ini menumbuhkan pengertian dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Ini memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Manfaat husnudzon melampaui interaksi kita dengan orang lain. Ini juga berdampak pada kedamaian batin kita. Ketika kita berasumsi niat baik, kita membebaskan diri dari negativitas dan kecurigaan. Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan rasa optimis dan harapan. Pikiran kita menjadi tempat ketenangan, bahkan di tengah tantangan. Tawadu atau kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan dan menganggap diri penting. Ini tentang menyadari bahwa kita semua sama di mata Tuhan. Kita mengakui kekuatan kita tanpa membiarkannya menggembungkan ego kita. Kita menerima kelemahan kita tanpa membiarkannya mengurangi harga diri kita. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kita semua sedang dalam perjalanan belajar dan berkembang. Kita semua memiliki sesuatu untuk ditawarkan, dan kita semua memiliki sesuatu untuk dipelajari. Orang yang rendah hati terbuka terhadap masukan dan bersedia mengakui kesalahannya. Ketika kita mewujudkan kerendahan hati, kita menciptakan ruang untuk koneksi yang tulus. Orang-orang merasa nyaman berada di dekat kita karena kita tidak membuat mereka merasa rendah diri. Mereka merasakan ketulusan kita dan menghargai kesediaan kita untuk belajar dari mereka. Ini menciptakan fondasi untuk hubungan yang bermakna, berdasarkan rasa hormat dan pengertian timbal balik. Di dunia yang penuh dengan beragam perspektif dan keyakinan, tasamuh atau toleransi sangatlah penting. Ini adalah kemampuan untuk menghormati dan menerima orang lain, meskipun pandangan mereka berbeda dari kita. Ini tentang menyadari bahwa setiap orang berhak atas pendapat dan keyakinannya sendiri. Toleransi bukan berarti mengorbankan nilai-nilai kita sendiri. Ini berarti kita menyikapi perbedaan pendapat dengan rasa hormat dan pengertian. Kita mendengarkan dengan saksama sudut pandang orang lain, berusaha memahami perspektif mereka tanpa menghakimi. Bahkan ketika kita tidak setuju, kita melakukannya dengan sopan dan beradab. Toleransi menumbuhkan empati dan kasih sayang. Ini memungkinkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, memperluas pemahaman kita tentang pengalaman manusia. Ini menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan dihormati. Bagian kelima, ta'awun, kekuatan kerjasama. Ta'awun, semangat gotong royong, menyoroti kekuatan persatuan.
Ini mendorong kita untuk bekerja sama menuju tujuan bersama, menyadari bahwa kita dapat mencapai lebih banyak secara kolektif daripada yang dapat kita capai secara individu. Ini tentang mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas kita. Kerjasama dapat diwujudkan dalam berbagai cara, dari tindakan kebaikan kecil hingga proyek komunitas skala besar. Ini tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Ketika kita bekerja sama, kita mendobrak hambatan dan membangun jembatan pengertian. Manfaat kerjasama sangatlah banyak. Ini tidak hanya memungkinkan kita untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga memperkuat ikatan kita satu sama lain. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan. Ketika kita bekerja sama, kita menciptakan efek riak positif yang melampaui diri kita sendiri. Bagian ke-6, imbalan dari kebajikan, kedamaian batin dan keharmonisan komunal. Mempraktikkan kebajikan-kebajikan ini, husnudzon, tawadhu, tasamuh dan ta'awun, membawa banyak pahala spiritual dan emosional. Ketika kita menjalani hidup dengan iman yang baik, kita memupuk rasa damai batin. Kita membebaskan diri dari belenggu negativitas dan kecurigaan. Hati kita menjadi terbuka terhadap keindahan yang mengelilingi kita. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan rasa syukur dan kepuasan. Kita menghargai berkat kita tanpa diliputi oleh kesombongan atau iri hati. Toleransi membuka hati kita terhadap kekayaan keragaman manusia. Ini memungkinkan kita untuk belajar dari orang lain dan tumbuh sebagai individu. Kerja sama membawa rasa tujuan dan kepuasan. Kita menemukan sukacita dalam bekerja sama menuju tujuan bersama dan berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Kebajikan-kebajikan ini, ketika dijalin ke dalam jalinan kehidupan kita, menciptakan efek riak positif. Kebajikan-kebajikan ini tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Bagian ke-7, ajakan untuk bertindak. Merangkul kebajikan untuk hari esok yang lebih baik. Mari kita memulai perjalanan transformatif ini bersama-sama. Merangkul kebajikan-kebajikan ini dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Marilah kita menjadi suar iman yang baik, memancarkan kepositifan dan pengertian. Biarkan kerendahan hati menjadi penuntun kita, mengingatkan kita bahwa kita semua saling berhubungan. Biarkan toleransi menjadi kompas kita, membimbing kita menuju empati dan kasih sayang. Dan biarkan kerjasama menjadi kekuatan pendorong kita, menyatukan kita dalam mengejar masa depan yang lebih cerah. Jalan menuju dunia yang lebih baik dimulai dari diri kita masing-masing. Ini dimulai dengan keputusan sadar untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan ini. Ini adalah perjalanan pertumbuhan dan refleksi diri yang berkelanjutan. Marilah kita saling mendukung di sepanjang jalan ini, saling menyemangati untuk hidup sesuai dengan cita-cita luhur ini. Bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia di mana iman yang baik, kerendahan hati, toleransi, dan kerjasama menang. Bagian ke-8, kesimpulan, sebuah permadani kebajikan. Kebajikan-kebajikan ini bukanlah entitas yang terpisah, tetapi merupakan benang-benang yang, ketika dijalin bersama, menciptakan permadani indah dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Semuanya saling berhubungan, masing-masing memperkuat dan melengkapi yang lain. Ketika kita merangkul kebajikan-kebajikan ini, kita tidak hanya memperbaiki hidup kita sendiri, kita berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, komunitas, dan dunia pada umumnya. Perjalanan mewujudkan kebajikan-kebajikan ini sedang berlangsung. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang teguh untuk pertumbuhan pribadi. Tetapi imbalannya tidak terukur. Kedamaian batin, koneksi yang bermakna, dan rasa tujuan yang melampaui kehidupan individu kita. Mari kita berusaha untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan ini dalam semua yang kita lakukan. Marilah kita saling menginspirasi dengan komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang penuh tujuan dan makna. Dan marilah kita bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana kedamaian, keharmonisan, dan pengertian menang.